Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba yang putra salah satu pimpin berdoa. Biasanya siapa kemarin? Yuk, pimpin berdoa. Yuk, Danis. Siapa doa mulai? Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita akan melanjutkan pelajaran ini. Coba Pak Guru ingin mengulangi pelajaran yang sudah kita lalui kemarin, ya. Ada yang mau tanya? Kemarin kita sudah bahas tentang hijrah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, Saji. Saya mau tanya, Nabi Muhammad hijrah naik apa ya? Ya, Nabi Muhammad itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah naik onta. Ya. Zaman dulu belum ada yang namanya sepeda motor ataupun mobil, itu belum ada. Jadi naiknya naik onta atau kuda. Sudah paham? Ya. Yang lain? Kita akan mempelajari hijrahnya Nabi Muhammad, ya, ke kota Madinah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita mempelajari ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebabnya apa? Nah, ya. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar atau keterangan sederhana. Selanjutnya, pengertian hijrah. Pengertian dari hijrah. Ini punya pertanyaan, ya. Pengertian dari hijrah. Siap ya? Tanyanya. Apa arti dari hijrah? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Hijrah adalah Apa? perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, hijrah adalah secara spesifik, ya, secara khusus perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini hijrah itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab yang artinya meninggalkan atau menjauhkan. Menjauhkan dari apa? Hal-hal yang buruk menuju ke hal yang baik atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, ya. Siapa yang menggantikan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Oke.
keluar rumah, nah sepupunya ini menggantikan tidur, taruhannya nyawa. Nah, di sini secara bahasa hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke kota Madinah. Kita lanjutkan lagi, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada satu lagi pertanyaan. Tahun berapa Nabi Muhammad hijrah? Ya, tahun berapa? Ya, saya bilang tahun 622 Masehi. ya, tahun 622 Masehi itu Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Selanjutnya ada sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Sebabnya siapa yang tahu? Apa sebabnya Nabi Muhammad hijrah? Yang tahu? Sebabnya apa? Ini salah satunya. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah kurang berkembang. Ya, karena apa? Ditolak. Jadi Nabi Muhammad hijrah di Mekah itu tolak. Ya. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah atau permintaan penduduk Madinah yang ingin tinggal bersama Nabi Muhammad atau Rasulullah. Nah, selanjutnya yang keempat, penduduk Madinah ingin membantu. Ya, penduduk Madinah itu cinta mati dengan Nabi Muhammad, ingin membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Yang kelima, karena hijrah itu atas perintah Allah. Nah, ini diawali dari sini. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nah, tadi ya yang dijawab oleh teman kalian, sepupu Nabi Muhammad yang bernama siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Selanjutnya, Nabi Muhammad sebelum berhijrah mampir dulu ke rumah siapa? Ini awal perjalanan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya sebelum berhijrah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mampir dulu di mana? Gua Sur, orang Sur ya, tapi Sur. Nah, ini perjalanan setelah dari Gua keluar melakukan perjalanan ke kota Madinah. Nah, ini bagaimana sambutannya dari penduduk Madinah? Ya, itu ya lagu yang dinyanyikan penduduk Madinah ketika menyambut Nabi Muhammad. Selanjutnya, nah ini alur ceritanya. Alur cerita. Tahun berapa tadi ketika Nabi Muhammad hijrah? 622 Masehi atau 13 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, ini alur ceritanya seperti ini. Dari rumahnya Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar setelah mendapat izin hijrah, melakukan perjalanan lagi ke Gua Sur. Ya, tapi sembunyi dulu. Melakukan perjalanan ke Madinah, mampir dulu ke Gua Sur. Nah, ini alur yang keempat yaitu Nabi Muhammad tiba di Kubah dan membangun masjid yang pertama.
dengan meriah oleh warga Yatsrib. Ya, yang kedua, kelompok yang putra silahkan membuat 5 pertanyaan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, untuk membuat 5 pertanyaan, silahkan kumpul dari satu semuanya yuk. Ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kumpul dari satu, membuat 5 pertanyaan. Gimana yang bawah sini, yang putri gimana? Belum? Pak, satu lagi. Oke, kurang 1 ya, silakan. Terus yang putra gimana? Kurang berapa? Oh sudah. Oke, yang putra. Wah ini kau yang ngelih nih, esok ngelih yuk. Ya silakan diulangi yang keras. Apa yang menjadi sebab utama Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ya. Jawaban kami adalah sebab utama hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah ancaman serius terhadap nyawanya oleh orang-orang Quraisy di Mekah yang menentang penyebaran Islam. Ya, gimana jawabannya? Udah baik atau belum? Sudah? Sudah. Oke, gimana jawabannya? Sudah belum? Ya, sekarang gantian yang nomor 1 dari soal dari kelompok lain. Yang nomor 1 dibaca yang keras. Yuk. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hijrah dalam konteks sejarah Islam? Jawaban kami, hijrah dalam konteks sejarah Islam merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 122 Masehi. Ya, gimana jawabannya tadi soal kalian? Sudah benar. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian simpulkan. Nah, kita simpulkan bareng-bareng dari pelajaran kisah hijrahnya Nabi Muhammad yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang pertama, coba yang putri, kelompoknya yang putri. Silakan kamu bacakan. Di sini saja, di depan. Ya, ke depan coba. Yang keras menghadap barat. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW mengandung banyak pelajaran yang dapat diambil untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pelajaran penting yang dapat disimpulkan dari kisah hijrah adalah: 1. Bahwa keteguhan iman. Nabi Muhammad dan para sahabatnya menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan penindasan. Mereka tidak mengorbankan keyakinan mereka meskipun menghadapi kesulitan besar. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk memelihara iman dan prinsip-prinsip kita, bahkan dalam situasi sulit. Tawakal kepada Allah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang menjadi teman setia dalam hijrah menunjukkan tawakal kepada Allah. Mereka berusaha, tetapi mereka tahu bahwa akhirnya segala sesuatu ada dalam kehendak Allah. Ini mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik dalam usaha kita dan meninggalkan sisa kepada Allah. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Muhammad memimpin dengan bijaksana. Ia tidak hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik yang membangun negara di Madinah. Ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berbasis nilai-nilai. 4. Kepedulian terhadap masyarakat. Hijrah membawa Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Madinah yang penuh konflik antara suku-suku. Nabi Muhammad memediasi perselisihan ini dan membangun hubungan yang kuat antara penduduk Madinah yang berbeda. Ini mengajarkan pentingnya perdamaian, toleransi, dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Ya, itu ya. Kesimpulan dari pelajaran tentang hijrahnya Nabi